Assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bagi yang sedang sakit, mari kita doakan supaya diberikan kesehatan dan kesembuhan agar bisa beraktivitas lagi seperti biasanya ya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dalam pembelajaran matematika. Kita masih akan membahas mengenai operasi hitung bilangan pecahan ya. Dan kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan pecahan. Dan di video kali ini kalian hanya menyimak saja dan tidak ada latihan. Tapi tidak hanya sekedar menyimak ya, kalian juga bisa mengikuti langkah-langkahnya dengan mencatatnya di buku tulis. Siapkan buku tulisnya dan juga siapkan buku paketnya, oke? Pada pembelajaran kali ini bertujuan agar kalian mampu memahami cara penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan pecahan. Jadi, siapkan alat tulisnya dan mari kita mencatat. Hari ini tidak ada latihan, tapi mohon disimak baik-baik dari awal video hingga akhir video. Ya, kita belajar bersama hari ini. Pembahasan kita hari ini itu mengenai penilaian harian 1. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mengerjakan soal-soal dari nomor 1 sampai nomor 10. Hari ini kita akan melakukan pembahasan soal dari nomor 11 hingga nomor 20. Kalian bisa buka bukunya di halaman 125 dan siapkan juga buku catatannya untuk menulis juga ya. Kita tulis bareng-bareng sambil kalian menyimak video ini, kalian juga sambil menulis ya, supaya kalian tahu caranya gimana dan bagaimana menyelesaikan soal-soal tersebut ya. Nih, kita mulai di nomor 11. Di nomor 11 ini terdapat 4/7 dibagi 1/4/14 sama dengan N. Nilai N yang tepat adalah, jadi kalian harus cari nilai N-nya. Sama aja dengan hasilnya kan. Sebetulnya kalian tidak perlu pusing-pusing dengan huruf-huruf yang ada di soal-soal seperti ini. Jadi kalian tinggal cari aja ini hasilnya berapa di situ. 4/7 dibagi 1/4/14. Kita kerjakan dengan caranya ya. 4/7 dibagi 1/4/14. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pembagian pecahan. Jadi kalian sudah tahu kan caranya. Bagi yang masih bingung cara membaginya gimana, dalam pecahan itu, pertama-tama kalian harus ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Jadi 4/7 dibagi 1 kali 14, 14 ditambah 4 sama dengan 18. Jadi 18/14. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa membalik pecahan kedua ini, jadi penyebutnya jadi di atas, pembilangnya jadi di bawah. 4/7-nya tetap ditulis lagi, jadi yang pecahan pertama ini tetap ada di posisi pertama, nggak diubah-ubah. Kecuali kalau bilangannya campuran ya, pecahan campuran harus diubah dulu ke pecahan biasa. Tapi setelah itu tinggal tulis ulang aja. Baru dikali. Jadi di sini berubah tandanya, yang asalnya dibagi jadi dikali. Nah, ketika berubah menjadi dikali, ini yang bilangan keduanya ini, pecahan keduanya itu diubah. Penyebut jadi di atas, pembilang jadi di bawah.
Ini jadi 14/18. Nah, kalau udah seperti ini, kalian bisa langsung mengalihkannya ke samping. 4 kali 14 sama dengan berapa? 7 kali 18 sama dengan berapa? Kalian bisa gunakan cara bersusun ya. 14 dikali 4 sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. 1 di atas, 6 di bawah. 1 kali 4, 4 tambah 1, 5. Jadi 56 per 18 kali 7. Sekarang cari lagi 18 kali 7 kali. Ingat, makanya kenapa kalian harus hafal perkalian itu, supaya memudahkan kalian dalam menghitung. Karena banyak operasi-operasi hitung yang berhubungan dengan perkalian dan pembagian. 8 dikali 7 sama dengan berapa? 56. 1 kali 7, 7 tambah 5, 13. 12, salah. Nah, sekarang kan udah ketahuan tuh. Kalau udah ketahuan hasilnya 126, tinggal disimpan ke situ. Nah, ini dia. Ini hasilnya. Jadi 56 per 126. Tapi di sini nggak ada pilihannya. Berarti harus disederhanakan. Cara menyederhanakan pecahan, ini masih banyak yang bingung cara menyederhanakan pecahan itu. Kalian bisa menyederhanakan pecahan itu dengan membagi bilangan-bilangan pecahan dengan bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan berapa aja? Ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya, ya. Nah, biasanya bagi dulu dengan bilangan yang paling kecilnya dulu. Bagi 2 aja dulu. Kalau bisa dibagi 2, dua-duanya. Ini kan belakangnya 6. 6 ini kelipatan 2, berarti bisa dibagi 2. Kita bagi 2 dulu. Gunakan juga bagi kurung buat menyelesaikannya. 56 dibagi 2. 5 dibagi 2. Jadi kalian cari perkalian 2 yang hasilnya mendekati 5. Bisa kita kalikan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Kurangi. 6-nya diturunin, 5 kurangi 4, 1. Jadi 16. 16 dibagi 2, 8. 16 kurangi 0. Jadi hasilnya 28 ya. Ini dua-duanya dibagi 2 dulu. Nah, ini cara menyederhanakan pecahan supaya mudah. 28 per 126 dibagi 2. 126 dibagi 2. Nah, ini ada angka 12 kan? 12 bisa dibagi 2? Bisa. Perkalian berapa? 2 kali berapa? 2 kali 6. 6 kali 2 sama dengan 12. Ini habis kan ya? Nah, sisanya turunin 6-nya. 6 dibagi 2 sama dengan 3.
3 kali 2 sama dengan 6. Hasilnya 6. Jadi hasilnya ini ya, 63. Nah, udah seperti ini. Kalau masih bisa dibagi dua lagi, bagi dua lagi. Tapi kalau nggak bisa, berarti kalian harus cari lagi bilangan pembagi yang bisa membagi keduanya. Nah, di sini ada 28/63 ini. Karena dua-duanya nggak bisa dibagi dua, kita cari angka lain. Tadi kan di sini ada angka 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya ya. Itu bilangan prima, tapi kita mulai dari 3 dulu. Bisa nggak 28 dibagi 3? 28 ini bukan kelipatan 3. Nggak ada di perkalian 3 yang hasilnya 28. Kalau 63 bisa nggak dibagi 3? Belakangnya angka 3, bisa berarti ya. Bisa dibagi 3, tapi ini nggak bisa karena cuma salah satu yang bisa dibagi 3, mendingan nggak usah. Kalau penyederhanaan pecahan itu harus dua-duanya bisa dibagi. Berarti kita cari lagi 5. Bisa nggak dua-duanya dibagi 5? 28 kan bukan perkalian 5. Bukan kelipatan dari perkalian 5 kan? 63 juga bukan. Jadi coba cari ke 7. 28 ini bisa dibagi 7. Kalau 63 bisa dibagi 7 nggak? Bisa lah. Berapa coba? Nah, 28 dibagi 7 itu kita dapat 4. Sedangkan 63 dibagi 7 itu kita dapat 9. Jadi hasilnya 4/9. Ada nggak hasilnya di sini? Ada tuh yang C. Nah, kalian bisa isi di situ ya. Bisa langsung disilang. Boleh dilingkari, boleh disilang. Aduh, jatuh. Nah, itu nomor 11. Udah selesai. Kita lanjut lagi ke nomor 12. Nomor 12 ini tentang perbandingan nih. Perbandingan uang Ana dan Dina adalah 4/7. Jika uang Ana 6.000, uang Dina adalah titik-titik. Ini perbandingannya itu 4/7. Ya, 4/7. Uang Ana, berarti uang Ana ya, yang 4 ini 6.000 rupiah. Berarti yang Dina berapa? Yang udah diketahuinya yang Ana, berarti yang Ana ada di bawah ya. Seperti yang udah dijelaskan kemarin, kalau misalkan salah satu udah diketahui kayak gini, jadi yang tidak diketahuinya disimpan di atas sebagai pembilang, yang sudah diketahuinya disimpan di bawah sebagai penyebut. Nah, kita bikin caranya ya. Cara penyelesaiannya berarti yang ditanyain kan uang Dina, berarti 7/4. Yang anaknya 4 kan. Nah, dikali 6.000. Ini uangnya anak. Jadi kita cari uang Dina. 7/4 kali 6.000 berapa? Nah, ini kan bisa dibagi 2 ya kelipatannya. Kalian bisa bagi ini nih, 4 dibagi 2, terus 6 juga bisa dibagi 2, biar gampang.
Tapi kalau mau dibagi 4 berarti ambilnya 2 angka di sini nih, 60. 0-0-nya nanti tinggal ditambahin. Jadi dianggap nggak ada dulu. Kita cari 60 dibagi 4. 60 dibagi 4. Perkalian 4 yang mendekati 6. 1 kali 4, 4 dikurangi. 0-nya turunin. 6 dikurangi 4. 20 dibagi 4 sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, ini hasilnya berarti kita bisa bagi 4 ya. 60 bagi 4 itu 15. Kita bagi aja 4, bagi coret. 4 bagi 4, 1. 60 dibagi 4, 15. Nah, jadi kita dapat hasilnya 7 dikali P15, 0. Ini 2 kan tadi sisanya 0-nya yang nggak diajakin. Nah, jadi 7 kali 1500. 1500 kali 7. Atau kalian bisa kalikan yang 15 kali 7-nya aja. Nanti sisanya 0-0-nya tinggal ditambahin. Supaya gampang. Berapa 15 kali 7 ya? Kita kotret lagi. 15 kali 7. 5 kali 7 sama dengan 35. 1 kali 7 sama dengan 7 ditambah 3, 10. Hasilnya 105. Jangan lupa, karena di sininya rupiah berarti Rp 105. 0-nya tadi 2 yang nggak diajakin. 00,00. Nah, ini kan kita nggak tahu nih titiknya di mana. 10500. Titiknya itu kita ambil 3 angka dari belakang ya. 1, 2, 3 titik. Nah, jadi di sini uangnya Dina itu 10.500 rupiah. Ada nggak? Ada nih yang B. Berarti tinggal dicoret atau disilang aja. Oke? Oke, kita lanjut ke nomor 13. Balik dulu halaman. Lanjut lagi ke nomor 13. Udah dibalik nih halamannya. Pada hari Senin, seorang pedagang menjual 2/3/4 kuintal gula, hari Selasa 3/5/6 kuintal gula, dan hari Rabu 3/2/3 kuintal gula. Jumlah penjualan gula dalam 3 hari berturut-turut adalah ... Ada kata jumlah, berarti kita harus jumlahkan. Berapa isi itu? 2/3/4. Berarti kita tulis di sini 2/3/4 ditambah 3/5/6 ditambah 3/2/3. Nah, ini kan beda-beda ya penyebutnya. Kalian bisa ubah dulu bentuk pecahan ini ke dalam bentuk pecahan biasa dulu ya. Cara mengubahnya, kalikan, baru tambah. 2 kali 4 tambah 3. 8 tambah 3, 11/4 ditambah 3 kali 6, 18 tambah 5, 23. Per 6 ditambah 3 kali 3 tambah 2, 9 tambah 2, 11/3. Nah, udah seperti ini. 4, 6, 3. Di sini kan harus dicari dulu KPK-nya ya. Kalian bisa cari KPK-nya. Kalau kalian ingat caranya, cari KPK itu bisa dengan cara
faktor kalian urutin. Misalkan ini perkalian 4. Perkalian 4 itu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, dan 36, dan seterusnya ya. Terus perkalian 6, ini kan ada 4, ada 6, ada 3. Kita cari bilangan yang samanya ya. 6, 12, 18, 24, terus 30, 36, 42, 48, dan seterusnya ya, titik-titik. Terus satu lagi 3, 3, 6, 9, 12, terus berapa lagi? 15, 18, 21, nggak kelihatan, 24, dan seterusnya. Nah, di sini ada angka yang sama nggak, yang paling dekat? Ini ya. Nih. 12. Karena 12 yang paling dekat, jadi ini kita samakan penyebutnya dengan penyebut 12. Semuanya 12 ya. Penyebutnya jadi 12. Nah, sekarang kita bagi dan kali. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 kali 11 sama dengan 33. Ditambah 12 dibagi 6 sama dengan 2. 2 dikali 23 sama dengan 46. Tambah 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 kali 11 sama dengan 44. Nah, kalau udah ketahuan kayak begini, tinggal dijumlahin aja. 33 ditambah 46 ditambah 44. Kalau ini caranya ya biasa aja. Tambahin biasa, kotret lagi. 33 ditambah 46, tambah dulu. 3 tambah 6, 9. 3 tambah 4, 7. Tambahin lagi, 44. Tambah. Kalau kalian bisa menyusun kayak gini, boleh. Enggak juga, misalkan dipindahin ya di sininya. Jadi 79 ditambah 44. Tambah. Enggak kelihatan ya barusan. 9 tambah 4, 13. Tambahin 8 tambah 4, 12. 123. Jadi di sini kita tulis lagi 123 per 12. Nah, kalau udah segini dapatnya 123 per 12, kita sederhanakan lagi. 123 dibagi 12. Berarti kita bisa dapat 10 ya. 10 kali 12 kan 120. Berarti masih ada sisanya 3. 3 per 12. Ini masih bisa disederhanain lagi yang ini. Yang 3 per 12. Karena 3 bisa dibagi 3 lagi. 12 bisa dibagi 3 juga. 10 3 per 12 sama dengan 10. 3 bagi 3, 1. 12 bagi 3, 4. Jadi hasilnya 10, 1 per 4. Ada 10 1 per 4 kuintal. B. Nah, itu nomor 13. Kita lanjut ke nomor 14 ya.
Lanjut ke nomor 14. Burem. Nah, ibu membeli 1/4 kg telur. Selanjutnya ibu membeli lagi 2,5 kg telur. Telur yang ibu miliki sekarang adalah, berarti ini ditambah. 3 1/4 ditambah 2,5. Burem. Kalau udah kayak gini, kalian tinggal ubah pecahan desimalnya ke pecahan biasa ya. Jadi ini juga diubah lah ke pecahan biasa. 3 1/4-nya. 3 kali 4 tambah 1. 3 kali 4 12 tambah 1 13/4 ditambah, ingat satu angka di belakang koma berarti per 10. 25/10. Nah, kita samain penyebutnya. APK dari 4 dan 10 berapa? Kita cari lagi KPK-nya. 4, ini udah ya, ada di 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, dan seterusnya. Kita cari yang 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan seterusnya. Nah, di sini kelipatan 4 ini dengan kelipatan 10 ada yang sama nggak? Nih, yang samanya 20 ya. Yang samanya 20. Berarti kita bisa gunakan yang ini. 20. 10 dan 4 itu, kalau cari KPK dari 10 dan 4 itu kita dapat 20. Samain lagi penyebutnya. Mana pulpen tadi? Samain dulu penyebutnya, jadi per 20. Ditambah per 20 lagi. Sekarang kita bagi 20 dibagi 4. 5. 5 kali 13. Nggak tahu. Cari tahu. Cari tahu dulu. 13 kali 5. 13 kali 5. 13 kali 5. Kita potret lagi. 3 kali 5. 15. 1 di atas, 5 di bawah. 1 kali 5. 5 tambah 1. 6. Jadi 65. Tulis 65. 20 bagi 10. 2. 2 kali 25. 50. Nah, ini tambahin 65 tambah 50. 115/20. Nah, ini bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 2 nggak? Nggak bisa. Bisa dibagi 3? Nggak bisa juga. Dibagi 4? Nggak bisa. Bisanya dibagi 5. Masing-masing kita bagi 5 ya. Juga bagi 5 sama dengan 115 dibagi 5. Kita bagi 115 dibagi 5. Perkalian 5 yang hasilnya mendekati 11. 2. 2 kali 5, 10. Kurangi 5-nya, turunin 1, kurangi 0, 1. 15 bagi 5, 3. 3 kali 5, 15. Kurangi 0. Jadi berapa tadi hasilnya? 23.
23 per 20 dibagi 5, 4. Nah, ini tinggal bagi langsung aja. 23 dibagi 4, dapatnya 5. Sisanya 3 per 4. Ada nggak? Lembar. Ada nih. Yang A. Kalian bisa silang. Lanjut, nomor 15. Sebenarnya ini kalau misalkan kalian hafal perkalian itu akan memudahkan. Makanya coba kalian hafalin perkalian 1 sampai 10 aja tiap hari. Jadi apa namanya? Walaupun udah hafal, ulang-ulang aja terus. Nanti juga terbiasa gitu. 15. Sebuah bak mandi berisi 42 1/4 liter air. Sebanyak 23 7/12 liter digunakan untuk keperluan mandi. Sisa air dalam bak adalah, ada kata sisa. Nih. Ada kata sisa berarti harus dikurang. Ini kurang ini. 42 1/4, tulis dulu. 42 1/4 dikurangi 23 7/12 sama dengan kalian ubah dulu ke pecahan biasa. 42 kali 4 berapa? 42 kali 4 kali 2 kali 4 8, 4 kali 4 16, tambahin 1 169 per 4 dikurangi 23 kali 12, tambahin 7 23 kali 12 kali 3 kali 2 6, 2 kali 2 4, 3 kali 1 3, 2 kali 1 2, ditambah turunin 6 7 2 276. Jangan lupa tambahin 7. Berarti 276 ditambah 7 itu 283 per 12. Nah, kita samain penyebutnya. Karena ini 4 sama 12, ini ada angka 12 yang merupakan kelipatan 4, jadi kita ambilnya 12 jadi KPK-nya ya. 12 dikurangi per 12. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 kali 169. Nah, hitung. 169 kali 3. 9 kali 3, 27. 6 kali 3, 18 tambah 2, 20. 2 di atas, 0 di bawah. 1 kali 3, 3 tambah 2, 5. Jadi 507 dikurangi 283. Hitung. Kurangi 507 dikurangi 283 dikurang 7 kurangi 3 4, 0 kurangi 8 gak bisa pinjam jadi 10, sini 4, 10 kurangi 8 2, 4 kurangi 2 2. Jadi 224 per 12. Nah, bisa kita bagi dua-duanya biar gampang. Kan mau disederhanakan. Mau disederhanakan berarti berapa ini bagi 2 dibagi 2? 112 per 6. Ini
bisa dibagi 2 lagi? Bisa. Tapi ini kita bagi 2 aja dulu ya. Kalau misalnya nggak ada di situ berarti nanti di sini dibaginya. Bagi 2, ini dibagi 2 sama dengan 51/3. 51 dibagi 3 berapa? Hitung. 51 dibagi 3. Yang hasilnya mendekati angka 5. 1, 3. 21 dibagi 3, 7. 17. Ini hasilnya 17. Tapi karena di sini nggak ada, kemungkinan kita bisa ngebaginya dari sini nih. Dari 224 dibagi 12. Ini kan pilihannya ada 18 1/6, 18 2/3, 19 1/6, dan 19 2/3. Berarti (224) dibagi 12. Kita cari 12 kali 18-nya dulu. Karena di situ pilihannya ada 18 dan 19. Kita coba cari dengan cara ini. Kalau misalkan hasilnya kalian ternyata nggak sesuai dengan yang ada di sini. Jadi kalian bisa ngecek lewat ini kalau ada pilihan kayak ganda kayak gini, kalian bisa ngecek dari pilihannya. Ini kan ada 18, ada 19. Jadi kita bisa kalikan dengan 12. Dua kali 8 16 ya. 1 kali 8 8 tambah 1 9. 2 kali 1 2. 1 kali 1 1. Tambahin 6. 9 tambah 2 11. 216. Kita coba satu lagi yang 19 ya. 12 dikali 19. Aduh kecil. Kali 2 kali 9 18. 1 kali 9 9 tambah 1 10. 2 kali 1 2. 1 kali 1 1. Tambah 8 2 1 2. Berarti ini kelebihan. Tadi kan kita hasilnya 224. Dibagi 12 gitu kita dapatnya. Ini bisa kita bagi ya tadi ya 224 dibagi 12 itu bisa kita dapat 18. Hasilnya 216. Nah, sisanya 224 dikurangi 216. 224 dikurangi 216 kurang 6 kurangi 4 nggak bisa pinjam, berarti 14 di sini 1. 14 kurangi 6 8. 8/12. Nah, udah ketemu 18. 8/12
kita sederhanakan yang 8 sama 12-nya ya. 18 8 bagi 4 2/3. Ada nggak 18 2/3? Ada nih, B. Ini kenapa beda sama yang ini, yang tadi yang 17? Kemungkinan ini salah satu ada yang salah hitung. Kalau misalkan kalian nemuin kasus kayak gini, ya udah nggak apa-apa. Berarti kalian harus pakai cara lain supaya dapat hasilnya. Nah, kalian nggak perlu kalau misalkan beda kayak tadi ini di sini kan beda hasil. Oh, ini salah ya. Intan salah di sini, 56 harusnya. 112 dibagi 2 itu 56. 56 dibagi 3. 56 bagi 3. 1, 3, 26, 24. Oh iya, sama tuh. 18 2/3 sama aja. Berarti kalau tadi 17 itu salah hitung ya. Ini yang benar. 112 dibagi 2 itu 56. Tadi Bu Intan nulisnya 51. Jadi salah. 56/3. 56 dibagi 3 itu 18 2/3. Sebetulnya sama aja, kalian bisa langsung menyederhanakan dari sini secara langsung atau disederhanain dulu, dibagi 2 dulu, bagi 2 dulu sampai mentok, baru dibagi 3. Itu. Ini yang 15. Lanjut ya, masih semangat ya. Sebuah botol berisi 0,80 liter air mineral. Air tersebut dituang ke dalam gelas sebanyak 1/4 liter. Sisa air dalam botol adalah, ada kata sisa berarti dikurangi. 0,80 dikurangi 1/4 sama dengan, 0,80 ini kita bisa ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, jadi 80/100. Karena di sininya 2 angka di belakang koma berarti per 100 ya, dikurangi 1/4. Kita samain penyebutnya. 100 bisa dibagi 4 nggak? Kalau bisa berarti kita gunakan KPK yang ini aja, 100 buat nyamain penyebutnya. 100 bagi 100, 1 kali 80 80. 100 dibagi 4 25 kali 1 25. Nah, udah 80 dikurangi 25 jadi 55/100. Nah, ini bisa dibagi 5. Kita sederhanain. Bagi 5. 11/20. Udah selesai. Nomor 16 gampang. Ada tuh hasilnya yang B. Lanjut, nomor 17. 17, paman membeli 11 buah apel. Berat rata-rata tiap apel adalah 2/9 kg. Berat seluruh buah apel yang paman beli adalah, ini berarti satu buah apel tuh beratnya 2/9 kg. Nah, paman tuh belinya 11, jadi harus dikalikan. 2/9 dikali 11. Nah, 11 ini bisa kalian tulis 11/1 ya, untuk mengimbangi penyebutnya. Udah, kaliin aja langsung. 2 kali 11 22. 9 kali 1 9.
Nah, 22 dibagi 9 berapa? Dapat 2, 18. Nah, sisanya berarti 22 dikurangi 18, 4/9. Sudah selesai. Ada isinya tuh, 2, 4/9 yang A. Udah selesai. Nomor 18 sekarang. Pak Amir membeli 5 ikat rambutan. Setiap ikat berisi rata-rata 0,8 kg rambutan. Sebanyak 30% dari rambutan tersebut diberikan kepada Amel. Berat rambutan yang diterima Amel adalah... Ini yang ditanyain, berat rambutan yang diterima Amel. Nah, kita hitung dulu, berarti di sini kan ada 2 tahap ya. Yang pertama membeli 5 ikat, setiap ikatnya 0,8 kg. Jadi kita totalin dulu semuanya berapa kilogram. 5 kali 0,8 kg. Nah, kita bisa langsung mengalihkannya pakai pecahan desimal juga bisa. Jadi kali langsung kayak perkalian biasa, 0,8 dikali 5. 8 kali 5 40. 0 kali 5 0, tambahin 4 4,0. Berarti 4 kg ya. Kalau 4,0 berarti di sini 4 kg. Nah, 4 kg ini sebanyak 30%-nya diberikan kepada Amel. Berarti kita harus cari dulu 30% dari 4 kg. Nah, 30% dari 4 kg itu berarti 30 kali 4. 30% kali 4 atau 30/100 kali 4 per 1. 30 kali 4 120. 100 kali 1 100. Nah, udah ketemu deh. 120 dibagi 100. Kita dapat 1, sisanya 20/100. Nah, yang 20/100 ini masih bisa kita sederhanakan ya. Bagi 2 dulu, dua-duanya. 1 10/50. Bagi 2 lagi selama masih bisa dibagi 2. Jadi 1 5/25. Nah, karena ini udah nggak bisa dibagi 2, udah nggak bisa bagi 2, dibagi 3 juga nggak bisa, dibagi 4 nggak bisa, dibagi 5 sekarang. Jadi satunya tetap ya, nggak berubah-ubah. Kalau bilangan asli, kalau disederhanakan nggak berubah. Yang berubah pecahannya aja. 5 bagi 5 1, 25 dibagi 5 5. Jadi berat rambutan yang diterima Amel itu 1/5 kg. Ada B. Lanjut, ayo 2 lagi, semangat. Nih, Santi mempunyai 2/5 lusin pensil. Pensil tersebut akan dibagikan kepada 2 adiknya sama banyak. Banyak pensil yang diterima setiap adik Santi adalah titik-titik. Ada kata dibagikan, berarti kita harus membagi. Dibaginya berapa? 2. Ini kan kedua adiknya, berarti bagi 2. 2/5 dibagi 2. Kita ubah dulu ke pecahan biasa. 2 kali 5 10, tambahin 2 12/5 dibagi 2/1. Kalau 2 doang berarti per 1 ya. Baru dibalikin.
12/5 kali 1/2. Sekarang 12 kali 1, 12 per 5 kali 2, 10. Ini mirip sama ini. 12 dibagi 10 sama dengan 1. Sisanya 2/10. Nah, 2/10 ini masih bisa disederhanain lagi. Bagi 2. 1/5. Sama kan hasilnya? 1/5. Nggak ada toh. Ada yang salah kayaknya. Dua per 5 dibagi 2. Kan adiknya 2. 12/5 dibagi 2. 12/5 dikali 1/2. 12/10. Tapi di sini hasil isinya 1/3, 4/3, 1, 2/3. Kalau nggak ketemu kayak gini, ada dua kemungkinan. Pertama, kita yang salah hitung, atau memang nggak ada isinya. Tapi selama jalannya udah benar, angkanya benar, jalannya benar, yakin aja benar berarti. Kemungkinan ini yang salah. Kenapa? Karena di sini pernya per 3 semua, sedangkan di sininya per 5. Begitu. Jadi kemungkinannya kalau nggak kita yang salah, berarti bukunya yang salah. Nggak ada isinya. Kalau begitu dilingkarin aja, biarin. Jadi di sini ada tanda kalau memang tidak sesuai gitu. Jadi yang nomor 19 ini tidak sesuai dengan isinya. Begitu. Ya. Nggak apa-apa, tinggal lanjutin aja. Nomor 20. Kenapa kita lanjutin? Karena kita yakin benar. Tapi kalau tidak yakin benar, ulangi lagi. Selama caranya benar, insya Allah benar hasilnya. Ya. Terakhir ini. Pada acara bakti sosial, SD Gemilang menyiapkan 43 3/4 lusin buku tulis yang akan dibagikan kepada anak-anak yang membutuhkan. Jika setiap anak mendapat 1,25 lusin, banyak anak yang mendapat buku tulis adalah ini dibagi. 43 3/4 dibagi 1,25. Kita ubah ke pecahan biasa. 43 kali 4. 43 kali 4 kali 3 kali 4 12 1 2 4 kali 4 16 tambah 1 17. 172 tambah 3 175 per 4 dibagi 125 per 100. Nah, ini tinggal dibalik. 175 per 4 dikali 100 per 125. Kalau udah kayak gini, ini bisa dibagi coret. Ini kan 100 bisa dibagi 4. Jadi kita bagi 4 aja. 4 bagi 4, 1. 100 dibagi 4, 25. Nah, ini tinggal kalikan. Nanti dibagi 125. Kalikan dulu. 175 dikali 25. 175 dikali 25 kali 5 kali 5 25. 7 kali 5 35 tambah 2 37.
1 kali 5, 5 tambah 3, 8. Lagi masih ada 5 kali 2, 10. 7 kali 2, 14 tambah 1, 15. 1 kali 2, 2 tambah 1, 3. Tambah 5, 7, 13, 4. 4.375 per 125. 125 kali 1, 125 ya. Kita sederhanakan. Karena ini belakangnya angka 5, jadi kita langsung bagi 5 aja ya. Biar memudahkan. 4.375 dibagi 5. Yang mendekati 43, berarti 8, 40 dikurangi 3. Yang mendekati 37, berarti 7. 35 kurangi ini 25. 5 kan 25. Jadi ini 875 per 125 dibagi 5. 125 dibagi 5. Perkalian 5 yang mendekati 12. 2, 10. 5, 2. 25 dibagi 5, 5. 25. Jadi 125 dibagi 5, 25. Masih bisa dibagi 5, bagi 5 lagi. 875 dibagi 5. Perkalian 5 yang mendekati 8, 1, 5. Kurangi 5, 7. Turunin dulu, 8 kurangi 5, 3. Cari yang mendekati 37. 7 kali 5, 35. Kurangi 5, 2, 25 dibagi 5, 5, 25, 0. Jadi hasilnya 175 per 25 bagi 5, 5. Nah, langsung aja sekarang. 175 dibagi 5. 175 dibagi 5. Yang mendekati 17. 3, 15. Kurangi 5, 2, 25 bagi 5, 5. Hasilnya 35. Nah, jadi jumlah anak yang mendapatkan buku tulis adalah 35 anak. Yang B. Begitu. Selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Nggak terlalu banyak kayak yang sebelum-sebelumnya kan, lumayan tuh pembahasan hari ini. Pembahasan hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih banyak yang sudah menyimak dari awal sampai akhir dan sudah mengikuti langkah-langkahnya dalam menyelesaikan soal-soal yang ada yang berkaitan dengan pecahan. Nah, mudah-mudahan semua penjelasannya bisa dipahami ya, dan mudah-mudahan kalian juga bisa mengerti dengan baik pembelajaran hari ini. Jangan lupa ditulis juga ya di buku tulis kalian supaya kalian ingat caranya. Jadi ketika kalian bingung atau menyelesaikan masalah pecahan kayak gini, kalian bisa lihat caranya di buku tulis gitu. Jadi ada catatan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.